Katanya anak muda di Indonesia makin sulit beli rumah ya? Bener nggak sih? Punya rumah sendiri pasti impian bagi banyak orang, termasuk generasi milenial. Sayangnya, generasi milenial kerap dianggap sulit beli rumah karena beberapa alasan. Bener nggak sih? Sebenarnya apa sih yang bikin susah beli rumah? Waktu itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah bilang kalau masyarakat Indonesia akan makin sulit beli rumah karena harganya yang tinggi. Kata beliau gini, jadi kita membeli rumah 15 tahun nyicilnya. Dan yang di awal itu biasanya hanya berat di suku bunganya dulu. Prinsipalnya itu di buntut belakang. Dan itu biasanya karena dengan price yang rumah tersebut dan the interest rate yang sekarang harus kita waspadai cenderung naik dengan inflasi tinggi, maka masyarakat akan makin sulit untuk bisa membeli atau can afford to buy a house. Kemudian akan berumah tangga, maka kemudian mereka membutuhkan rumah. Tapi mereka berumah tangga, mereka cannot afford untuk mendapatkan rumah. Karena mereka butuh tapi cannot afford. Purchasing power mereka dibandingkan harga rumahnya lebih tinggi. Sehingga mereka akhirnya end up dengan either tinggal di rumah mertua atau dia nyewa. Poinnya Bu Sri bilang karena harganya yang tinggi. Oke. Yuk kita coba cek. Dalam 1 dekade terakhir, harga rumah naik lebih cepat. Gaji dan harga rumah, 2 hal yang jadi persoalan buat generasi milenial saat ini ya guys. Hal itu bisa aja benar. Pendapatan jadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan untuk membeli rumah. Sebab kenaikan harga rumah terjadi setiap tahunnya. Biar lebih detail, sebagai contoh di Jabodetabek. Harga properti Jabodetabek per tahun rata-rata meningkat sebesar 10 hingga 15%. Sementara, untuk kenaikan upah minimum regional atau UMR di Jabodetabek cuma mencapai 8% per tahun. Kenaikan harga rumah tentu aja jadi faktor yang bikin rumah semakin sulit untuk dijangkau. Tapi nggak cuma faktor itu doang. Ada faktor lain juga nih yang bikin milenial makin sulit beli rumah. Yaitu adanya kenaikan harga rumah yang timpang di lokasi strategis. Merujuk survei harga properti residensial Bank Indonesia triwulan 3 pada 2022, indeks harga properti residensial sebesar 1,9% per tahun, lebih tinggi dibanding dengan 1,6% pada triwulan sebelumnya. Kita lihat kenaikannya masih 1 hingga 2% kan? Nah, coba kita bandingin. Secara spasial, pada triwulan yang sama, kenaikan harga rumah per tahun tertinggi terjadi di Kota Pekanbaru, sebesar 4,55%, Yogyakarta 4,51%, dan Pontianak 3,12%. Jadi kalau kita simpulkan, kenaikan harga di lokasi perkotaan yang padat penduduk, dekat dengan fasilitas umum, jalan raya seperti Pekanbaru, Pontianak, dan Jogja, ini harga kenaikannya melebihi indeks harga properti itu sendiri. Di sisi lain ada yang harganya stagnan karena jauh dari perkotaan serta wilayahnya kurang berkembang. Kenaikan harga rumah kan juga selaras ya sama harga tanah. Kalau harga tanahnya aja udah mahal, ditambah bangunan di atasnya udah pasti makin mahal. Buat kamu yang pengen tahu perbedaan signifikan zona nilai tanah di Indonesia, bisa cek nih. Terdapat perbedaan zona nilai tanah pada bidang tanah yang kita cek. Terdapat juga penentuan harga zona nilai tanah untuk setiap warna. Mulai dari harga di bawah 100.000 hingga yang lebih dari 50 juta. Kamu bisa cek nih, kisaran penentuan harga zona nilai tanah di tiap daerah di Indonesia. Seperti di Bandung dan sekitarnya,
Jogja dan sekitarnya, Manado sekitarnya, hingga Balikpapan atau semua wilayah di Indonesia. Perbedaan harga tentu dipengaruhi banyak hal, mulai dari kemudahan akses hingga lokasinya. Kalau kita lihat di contoh, ya semakin maju kawasannya, maka harga tanah juga semakin mahal, termasuk juga harga rumahnya. Artinya, perkembangan sebuah kawasan membuat harga jual properti meningkat. Karena beli rumah makin susah, hal ini bikin banyak milenial milih nyewa atau ngontrak sebagai pilihan alternatif tempat tinggalnya. Menurut data BPS Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, menunjukkan pada 2022, terdapat 10 dari 100 rumah tangga menempati rumah sewa atau kontrak. Adapun menurut tipe daerah, perkotaan lebih dari 3 kali lipat presentasinya dibanding daerah pedesaan. Masih data yang sama, presentasi rumah tangga yang menempati rumah dengan status sewa paling tinggi adalah di DKI Jakarta, sebesar 30,94%, dan Kepulauan Riau 29,62%, yang artinya masih banyak penduduk yang menyewa rumah atau mengontrak dibanding punya rumah sendiri. Ada kok provinsi yang punya kepemilikan rumah sendiri paling tinggi. Bahkan presentasi paling rendah untuk yang sewa atau ngontrak, hanya sebesar 2,2%. Ialah Jawa Tengah. Lebih dari 90% penduduknya menempati rumah miliknya sendiri. Terus solusinya apa dong kalau susah beli rumah? Tenang guys, hak atas perumahan merupakan salah satu hak manusia yang diakui secara internasional. Di Indonesia, hak penduduk yang terkait dengan perumahan atau tempat tinggal dijamin oleh pemerintah sebagaimana terdapat dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memudahkan masyarakat mengakses perumahan yang layak huni, pemerintah telah menjalankan berbagai program. Sebut aja program 1 juta rumah oleh Kementerian PUPR untuk jamin rumah yang layak huni bagi masyarakat. Sesuai namanya, 1 juta rumah dalam 1 tahun. Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR mencatat pada 2022, udah terbangun 835.000 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dan 281.000 unit rumah non-NBR. Gak cuma itu, ada juga fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP atau skema pembiayaan KPR yang diberikan pemerintah kepada MBR bekerja sama dengan perbankan di tanah air. Kementerian Keuangan bahkan udah ngalokasiin subsidi sebesar 19,1 triliun buat biayain pembangunan perumahan lewat FLPP pada 2022 lalu. Ada juga program subsidi bantuan uang muka atau SBUM buat masyarakat yang penghasilannya rendah, yaitu dengan ngebantu sebagian atau seluruh uang muka perolehan rumah. Ada lagi program kredit kepemilikan rumah subsidi selisih bunga atau KPR SSB, yaitu program biar masyarakat dapat pengurangan suku bunga lewat subsidi bunga kredit perumahan. Gimana guys, kalau pemerintah ikut bantuin, masih khawatir kita susah beli rumah? Kapan nih kamu rencana beli rumah? Yuk sharing di bawah. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.